Iya, halo adik-adik, salam berjumpa kembali lagi dengan kakak Paceboy. Kita lanjutkan lagi dengan pelajaran masih di bab 2 dengan topik itu partikel penyusun zat. Jadi di video sebelumnya itu kakak Pace sudah jelaskan tentang ciri-ciri susunan partikel, dan setelah itu kakak Pace jelaskan peristiwa perubahan wujud zat atau materi. Nah, yang berikut ini dalam video ini kakak Pace akan jelaskan itu partikel-partikel penyusun zat. Jadi berkaitan dengan identitas dari partikel penyusun materi atau zat. Nah, di sini ada beberapa sebutan identitas yang kita bisa kenali. Yang pertama itu adalah atom, ya. Atom itu partikel terkecil yang tidak bisa dibagi lagi menjadi bagian-bagian kecil. Nah, jadi ibaratnya itu kakak Pace kasih contoh demikian. Atom itu tidak bisa dibagi-bagi. Itu seperti manusia, ya. Kalau seseorang itu dibilang si A karena dia berada dalam utuh. Contohnya itu kakak Pace. Kakak Pace ini ya satu orang, tidak bisa bagi-bagi lagi atau tidak bisa dibagi-bagi lagi. Misalnya kakak Pace ini dibagi-bagi beberapa bagian, misalnya 2 bagian atau 3 bagian, lalu tidak bisa dikatakan ini Paceboy yang satu, ini Paceboy yang kedua, ini Paceboy yang ketiga, tidak bisa. Paceboy ya Paceboy sudah itu satu. Jadi si A sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi, lalu kita katakan dia ini bagian A, bagian B, tidak bisa. Itu seperti ilustrasi untuk atom, ya. Yang bisa itu adalah Paceboy yang di YouTube itu Paceboy yang pakai kacamata. Yang ada di sebelah kali sana itu adalah yang tidak punya kacamata, itu adalah Paceboy yang B. Habis itu ada lagi yang dari kota lain, itu misalnya ada Paceboy yang pakai topi. Itu mungkin bisa, tetapi kita tidak bisa bagi satu Paceboy yang ada ini beberapa bagian lalu potong-potong dia, setelah itu baru kita bilang dia pun bagian kepala ini Paceboy A, terus di bagian tangan ini Paceboy B. Tidak. Jadi ini atom. Atom itu bagian partikel terkecil suatu zat atau unsur yang tidak bisa dibagi lagi. Contohnya itu ilustrasinya kakak sudah sampaikan. Contoh atom itu adalah oksigen, hidrogen atau nitrogen. Ya nitrogen ya nitrogen, oksigen ya oksigen, hidrogen ya hidrogen, dan seterusnya. Nah, jadi tidak bisa dibagi lagi. Yang bisa itu adalah oksigen 1 ditambah dengan oksigen 2, atau hidrogen 1 nanti ditambah dengan hidrogen kedua, dan seterusnya. Yang dia hanya bisa ditambahkan dari yang senama yang ada di tempat lain atau yang di luar dari itu adalah atom. Nah, ketika atom ini ditambah dengan atom yang satu, jadi misalnya oksigen nanti ditambah dengan oksigen yang utuh dari tempat lain misalnya, maka dia menjadi O-nya kan 2, jadi O2. Itu yang disebut oksigen. Dan ini adalah kalau sudah gabungan dari partikel terkecil yang tidak bisa dibagi, itu kalau digabung satu terus tambah satu lagi yang sejenis, misalnya oksigen dengan oksigen, terus hidrogen dengan hidrogen, dan seterusnya. Nah, ini disebut dengan molekul unsur, ya, molekul unsur. Ini yang sejenis, ya, molekul unsur. Nah, adik-adik jangan lupa. Nah, kalau misalnya yang bergabung itu adalah dua atom atau lebih yang tidak sejenis, bagaimana? Nah, kalau tidak sejenis maka itu disebut molekul senyawa. Nah, bisa juga antara yang satu jenis terus ditambah dengan yang tidak sejenis, itu bisa. Contohnya macam H2O.
Nah, H2O itu berarti hidrogen 2 dengan oksigen 1, maka kita bilang H2O. Yang begini ini yang sejenis, terus ada lagi yang tidak sejenis, ini disebut molekul senyawa ya, molekul senyawa. Jadi molekul itu kita bedakan ada dua, molekul yang sejenis atau disebut molekul unsur, dan molekul yang tidak sejenis atau molekul senyawa ya. Ini yang kedua. Yang ketiga itu adalah unsur. Unsur ini zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain. Jadi tadi hidrogennya, unsur hidrogennya, hidrogen sudah tidak bisa kita rubah atau dia rubah jadi yang lain. Dia tetap ya, dia dirinya sendiri. Seperti itu, ini yang disebut dengan unsur. Kalau salah satu zat itu dirubah dari satu zat ke zat yang lain, itu bukan unsur. Jadi unsur adalah salah satu atau zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain ya. Jadi untuk zat atau unsur ini di alam itu ada sekitar 92 unsur alam ya, ada 92 unsur alam, dan ada sekitar 18 unsur tambahan. Nah, ini dikenal dengan unsur-unsur yang tunggal atau berdiri sendiri-sendiri. Nah, ini lebih lanjut itu adik-adik nanti bisa belajar di SMA di pelajaran kimia. Nah, di sini hanya pengenalan saja sebagai pengantar ya, sebagai penyusun materi. Nah, yang keempat dan kelima itu adalah senyawa dan campuran ya. Tadi Kakak Pate sudah sempat singgung, itu ada molekul senyawa. Molekul senyawa. Senyawa itu berarti suatu zat yang setelah menjadi satu itu bisa dapat diuraikan kembali secara kimia, bisa dapat diuraikan menjadi bagian-bagian asalnya sendiri. Tapi dia sifatnya senyawa ini berbeda dengan unsur asalnya. Maksudnya bagaimana Kakak Pate itu tambah bingung ini. Itu contohnya seperti garam ya, terdiri dari natrium dan klorida ya, NaCl. Nah, itu dia terbentuk dari dua unsur, dan mereka dua tidak membawa sifat asalnya. Nah, kalau dua unsur itu dia membawa sifat asalnya, seperti garam dapur itu dicampur dengan air. Nih, ini disebut dengan campuran. Nah, campuran itu masih membawa sifat asalnya, sedangkan senyawa tidak. Senyawa dia bawanya sudah dia bawa dia tidak bawa sifat asalnya, jadi dia masih polos-polos. Nah, kalau campuran itu dia masih membawa sifat asalnya. Jadi garam dicampur dengan air, ya tetap itu kita sebut oralit ya. Itu dia masih membawa sifat asalnya, sehingga Tom bilang ini campuran atau larutan ya. Ada selain campuran itu ada larutan apapun, itu biasanya dia masih membawa sifat asalnya. Nah, seperti itu. Jadi adik-adik bisa bedakan perbedaan antara senyawa dengan campuran. Jadi senyawa itu dia tidak membawa sifat asalnya. Nah, contoh lain dari senyawa ini adalah air ya. Air itu terdiri dari unsur hidrogen dengan oksigen ya, unsur hidrogen dengan oksigen. Nah, adik-adik silakan memahami pengertian-pengertian ini, apa yang disebut dengan atom, apa yang disebut dengan molekul, apa yang disebut dengan unsur, apa yang disebut dengan senyawa atau campuran, dengan karakternya masing-masing ya. Ya, oke. Jadi untuk video pelajaran kali ini kakak cukupkan sampai sini dulu, dan kita akan lanjut di video berikut ya.